Kanarudin itu ada amanah dari sana itu IKBHS. Jadi ini memanahkan kawa untuk masjid takwa. Itu aku sarankan sebanyak 2.810.000. Ambo terima bantuan dari IKBHS. Nah, semoga bermanfaat di jalan Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada seluruh anggota IKBHS. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rekam jejakkan kegiatan yaitu prosesi pengendalian air kolam, yang mana kondisi saat ini air kolam tidak terkendali atau tidak bisa kita keringkan atau tidak bisa kita atur. Maka dari itu kita lakukan pembuatan saluran pembuangan atau pengendalian yang baru, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan penimbunan bagian atas karena ililan ini lebih tinggi dari kolam, dan kolam jika keadaan seperti ini dikhawatirkan nantinya benih yang akan kita masukkan ke dalam kolam akan mengalami ancaman seperti musuh dari predator seperti belut dan lain-lainnya, sehingga tidak bisa mencapai hasil sesuai yang kita harapkan. Dan inilah penanggung jawab kegiatan untuk pemenahan kolam ini, yaitu Buya Khalid. Baku mana lihnya imbau lah? Jurnalis. Buya Khalid yang mana pe? Sejak tahun 88. Oh, lagi sejarahnya kan? Kan ada pe di jalan ya? Panjang sejarah. Panjang sejarahnya. Tapi lucu sekali buinya. Terima salah tak saya jalan. Iya. Atarimo sajalah selaku Buya Khalid. Nama asli jurnalis. Kurang nan sangat Panyabar. Keluaran Sabah. Keluaran Sabah. Panyabar kurang. Panyabar kurang, tapi keluaran Sabah nan indak Sabah. Sabah lagi. Lakukan pembelokan baru agar ini bisa dikendalikan. Insya Allah setelah ini kolam akan digunakan sebagai sumber kas dari remaja masjid, sebagai sarana pendukung untuk kegiatan-kegiatan dari remaja. Ini kita rekam jejakkan pada hari Sabtu. Tanggal berapa ini ya? Tidak bertanggal dong. Oh, nah, ya tidak bertanggal hari ini kira-kira. Buya nak tahu awak ni tidak lo tahu loh. Tidak tahu di hari ulang 4 ni. Bah mencelik api kini nya sedang pakai mereka mah nak nampak. Itu di atas sana Pak tukang itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Lagi menyambung. Inilah kegiatan lanjutan kita untuk pembenahan kolam
Jadi sekarang kita lakukan prosesi pembuatan saluran masuk dari air kolam. Nanti kita alirkan ke sini, drainase ini kita ambil dari saluran tempat duduk lama. Dulunya di sini jalur tempat masuknya air ngambil wudhu untuk Masjid Taqwa ini. Karena sekarang sudah pakai sumur bor, jalur ini ditutup. Kemudian kita coba manfaatkan kembali sebagai sumber air kolam. Namun untuk pengerjaan sedikit makan waktu, karena di sini terdapat sedikitnya 6 bekas beton coran. Sana satu, bagian tikungan ini satu, belokan ini, dan di sudut bangunan ini satu, dan bagian dinding ini satu, dan ini bak lama, tempat duduk lama, itulah pipanya, dan kita akan masukkan ke saluran drainase lalu mengalir ke kolam di sana, insya Allah. Dan untuk drainasenya terpaksa kita tambah kedalaman, karena ini awalnya hanya untuk mengalirkan air bah dari air dek atas, karena kita tambahkan fungsinya di sini, terpaksa kita tambah kedalaman. Ini sedikit dangkal ketimbang dari air masuk. Inilah Buya Khalid, tak kurang inilah hilirannya nanti, insya Allah nanti semoga sesuai dengan doa dan harapan kita bersama dan bisa produktif, amin. Ini rekam jejak kita untuk kepentingan dokumentasi, karena ini pekerjaan yang tidak tampak. Ini setelah kita masukkan nanti dan kita timbun, ini seperti tidak ada pengerjaan di sini. Makanya untuk kepentingan dokumentasi kita rekam jejakkan kegiatan ini, prosesinya. Itu model pengerjaan pembobokan. Kegiatan lanjutan untuk prosesi pembenahan kolam, itu kita lakukan pendalaman untuk di saluran drainase yang telah kita buat sebelumnya, mengingat tempat masuk dari sumber air kolam sedikit lebih rendah, makanya kita tambahkan kedalaman dari drainase ini agar bisa mengalir dengan lancar ke kolam. Ini perlu kita rekam jejakkan untuk kepentingan dokumentasi, karena kita melakukan kegiatan pada area yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Dan ini jika tidak direkomendasikan seolah-olah di sini tidak ada pengerjaan. Maka itu untuk kepentingan dokumentasi kita rekam jejakkan. Ini kita tambahkan kedalaman drainase ini agar air untuk kolam nanti bisa mengalir dengan lancar dan kolamnya bisa produktif, insya Allah. Kegiatan ini didonasi oleh atau didanai oleh IKBHS, Ikatan Keluarga Batu Ampar Seyo dari Rantau, yang alhamdulillah telah diserahkan oleh salah seorang anggota IKBHS. Insya Allah semoga ini bisa bermanfaat. Dan rencana kolam kita aktifkan atau kita berdayakan sebagai sumber pendapatan tetap atau kas dari remaja
yang dalam program nanti akan didirikan BKRM, Badan Keuangan Remaja Masjid, BKRMT, Badan Keuangan Remaja Masjid Taqwa. Insya Allah nanti semoga bisa sesuai doa dan harapan kita bersama. Dan inilah model kegiatan. Masih prosesi pembenahan bagian hulu untuk sumber air kolam kita. Ini beton lama. Ini ada beberapa titik, lebih kurang 6 yang begini yang kita jebol. Untuk melewatkan saluran paralon sumber masuk air kita. Ini penggalian di depan bagian hulu. Inilah penampakan tahapan demi tahapan kegiatan galian bagian hulu dari kolam kita. Nanti air dari sini kita alirkan, dan ternyata banyak beton-beton lama bagian dalam yang kita temui dalam pembuatan jalur air masuk. Nah, itu penutup itu nak Pak? Hah? Urutan memandangan mal. Tentang mal. Yang kau tutup ayam masuk Kita yang kau tutup ayam masuk orang dulu. Inilah penampakan sementara untuk kegiatan pembenahan saluran air kolam. Sekarang kita dalam tahapan menguji dataran paralon dan dataran saluran drainase ini. Dan tampak bagian tengah masih ada sisa yang akan kita tambah kedalaman. Alhamdulillah untuk pemasangan drainase kita cukup kuat dan awet. Alhamdulillah, meskipun kita gali di bagian bawah ini masih kokoh. Inilah model penampakan sementara galian saluran air kolam. Insya Allah semoga ini bisa dimanfaatkan sesuai maksud dan tujuan awal. Dataran di sana seperti terlihat, dan insya Allah sepertinya bisa dicapai oleh dataran air di bagian pintu masuk. Kita tambahkan kedalaman. Ingat sumber air
sedikit lebih rendah dari drainase ini. Makanya untuk kepentingan aktivitas kolam kita tambahkan kedalaman ini agar kolamnya bisa diaktifkan. Dan untuk kedalaman akhir di sini sama. Inilah model penampakan kegiatan kita dengan menggunakan alokasi dana IKBHS. Untuk kolam masih sedikit lagi timbunannya. Penimbunan baru berlangsung separuh dan kemungkinan perlu ditambahkan, dan insyaallah kita akan tambahkan dengan menggunakan material koral nanti insyaallah. Dan giliran masih belum, kita tunggu pemadatan. Ini job terakhir nanti insyaallah. Tinggal lagi penambahan timbunan agar ini bisa dikendalikan, dan pendalaman jalur untuk sumber air kolam kita numpang lewat di saluran drainase yang telah kita buat sebelumnya. Di saluran drainasenya kita tambahkan kedalaman. Ini perlu kita rekam jejakkan karena kita lakukan kegiatan di atas area yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jika ini tidak dilakukan rekam kegiatan, seolah di sini kita tidak ada pengerjaan. Sebagai untuk kepentingan dokumentasi atau informasi kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara kita di IKBHS, perlu kita rekam jejakkan ini. Karena ini kegiatan berlangsung di atas kegiatan sebelumnya. Jadi jika tidak direkam jejakkan kegiatan ini, seolah-olah di sini tidak ada pekerjaan nanti laut sudah selesai. Insyaallah semoga berkah dan semoga Allah memberikan keberkahan dan limpahan tambahan rezeki kepada para donatur yang sudah memberikan donasinya untuk kepentingan kemaslahatan agama di kampung halaman. Kegiatan lanjutan untuk saluran air kolam. Sekarang kita lakukan plester acian pakai job terakhir dari saluran air masuknya. Untuk acian kita gunakan metode sederhana saja, yaitu dengan sistem kuas. Setelah ini kita bisa pindah job ke bagian bawah lagi, ke bagian kolam. Ini adalah job terakhir untuk kegiatan saluran air masuk kolam. Kira-kira seperti inilah penampakan akhirnya nanti. Pengerjaan di ruang sempit. Kita gunakan cara praktis sudah. Plester acian untuk saluran air kolam di atas, di area saluran drainase air bah dek. Kita tumpangkan salurannya, jalurnya. Mengingat sumber mata air lebih dalam dari drainase ini, maka kita perlu tambahkan kegiatan ekstra, yaitu penggalian. Seperti terlihat, ini adalah galian tambahan
pendalaman agar mencapai titik hulu air. Kalau mencapai dataran sumber air masuk, di sini kita tambahkan kedalaman lebih kurang 60 cm. Dan ini bervariasi sampai ke ujung, karena memang saluran drainase ini awalnya digali untuk kebutuhan drainase saja, tidak ada rencana pengisian kolam. Namun belakangan menyusul ide atau ada kebutuhan lain untuk kolam, perlu kita tambahkan pengerjaan di sini. Dan kolam rencana akan difungsikan sebagai sumber kas produktif dari remaja masjid. Dan alhamdulillah kegiatan ini didonasi atau disponsori oleh para perantau kita yang tergabung dalam IKBAS, Ikatan Keluarga Batu Ampar Sayo. Saya kira seperti inilah penampakan dari kolam yang insya Allah sebagai sumber tetap dari BKR, Badan Keuangan Remaja Masjid. Insya Allah. Dan ini untuk pembiayaan didonasikan oleh IKBHS, Ikatan Keluarga Batu Ampar Sayo. Inilah lokasi untuk alokasi dana donasi dari IKBHS sebagai sumber pendapatan dari BKRM atau Badan Keuangan Remaja Masjid. Inilah Pak Wakil Ketua kita, Pak Marulis Sidi Banaro dan tukang. Oh, sini nak kopinya berapa? Oh, untuk kelinci. Kanan kelinci. Inilah penampakannya. Alhamdulillah untuk semua yang sudah dikerjakan, sudah tampak sudah mulai mengeras. Kita akan timbun sedataran pembuangan tanah agar saat panen atau pengeringan nanti ini bisa ada kering. Kira-kira seperti inilah penampakan dari prosesi rehab kolam. Dan sekarang kita lakukan penimbunan, mencari dataran yang efisien atau dataran agar kolam ini bisa airnya bisa dikendalikan. Seperti terlihat awalnya kolam ini lebih dalam dari giliran pembuangan, maka dari itu perlu kita lakukan penimbunan. Prosesi pengangkutan material galian kita manfaatkan sebagai bahan pengendalian kolam, sebagai bahan rehab kolam. Alhamdulillah untuk saluran air kolam dan drainasenya sekarang sudah selesai tahapannya. Kita review sedikit kegiatan yang kita lakukan di sini. Pertama sekali penggalian saluran air masuk menuju drainase seperti video di awal. Sudah berhasil. Tambah lagi penggalian kedalaman, penambahan kedalaman drainase sudah. Seterusnya penyambungan antara bekas galian dengan pemasangan drainase ini.
kemudian plester dan plester acian terakhir, dan pembuangan atau pemindahan material galian ini ke kolam. Itulah kegiatan di sini. Perlu kita dokumentasikan ini karena kita berkegiatan di atas kegiatan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, dan tampak sekilas ini seperti tidak ada kegiatan karena kegiatan di atas area yang sudah kita lakukan yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ini kita rekam jajakan untuk kepentingan dokumentasi dan membantu laporan pengurus nantinya ke jamaah dan para donatur atau yang mendonasikan dana untuk area kolam, yaitu IKBHS, Ikatan Keluarga Batu Ampar Sayo di perantauan. Alhamdulillah telah kita laksanakan amanah ini dan kita dokumentasikan agar tidak ada dusta di antara kita selaku pengelola di kampung halaman, apalagi kami selaku koordinator untuk mengkondisikan program-program pengurus dan usulan-usulan dari masyarakat atau jamaah khususnya. Dan alhamdulillah sudah bisa dioperasikan ini, insyaallah. Tapi karena kolam bagian di kolam sebersih masih ada kegiatan, ini belum kita aliri. Dan kegiatan di sini pembongkaran WC lama. Alhamdulillah untuk tahapan pembongkaran sudah selesai, dan ini kita cukupkan dulu untuk kegiatan pembongkaran ini. Kita akan lanjutkan dengan kegiatan pembenahan kolam. Ini sebenarnya adalah program jangka panjang untuk pembuatan lantai, mengingat biayanya cukup besar, punya tiang penyangga, tambah lantai. Namun karena kolamnya akan diaktifkan atau akan diisi, maka pembongkarannya kita lakukan di awal sekarang sebagai langkah awal untuk pembuatan lantai, dan agar tidak mengganggu kegiatan produktivitas kolam nantinya. Jika kolam telah diisi, kita lakukan pembongkaran seperti ini akan mengganggu, dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan ikannya nanti. Dan sekaligus ini bisa juga kita manfaatkan sebagai penambahan dari penambahan timbunan untuk mencapai dataran kolam yang efektif. Insyaallah semoga ini sesuai doa dan harapan kita bersama, bisa efektif, efisien, dan ekonomis. Juga ini bisa menghemat pembiayaan penimbunan. Kita manfaatkan limbah-limbah dari pengerjaan. Nah, dan inilah titik minimal. Jadi untuk dataran nanti sekitaran setinggi pasir ini, di sini kita akan tambahkan elbow-nya. Jadi dataran elbow nanti pembuangan. Dan tampaknya masih perlu penambahan sedikit lagi. Nanti kita akan tambahkan dengan sirtu atau koral.
insyaallah. Alhamdulillah untuk kubah sudah bisa diatasi, juga dek serta drainasenya dan juga saluran air kolamnya sudah bisa difungsikan. Tapi mengingat drainase atau saluran air kolamnya masih baru, belum kita alirkan, tapi untuk dicoba sudah kita lakukan kemarin sebelum pemelesteran. Alhamdulillah sudah bisa mengalir ke sini. Review bersama Wakil Ketua Masjid Taqwa. Dataran nampangannya mah. Yo, dataran Nampangan Lamo. Ya. Ini kini memang sengaja sumbe jam berdua ni pelesteran Yo. pelesteran baru. Itu dalam. Lalu yang mari kau. Alah. Pak sadat pai data lantai na. Pai pas data lantai mana ta? Data lantai. Datang saya bawah. Betul nak. Ya. Datuk jadi ruang serbaguna. Ya Datuk dijadiannya ruang serbaguna. Saya kepada luan wak bisa delo kemari kan. Apa je ke Kayu dalam masuk. Oh, nantarang. Daya tahannya kurang nak. Kurang. Jadi gimana jangan ada tu? Tok biasa saya dulu kau dek awak kan berlampu lagi. Dia lampu penerang. Betul kan? Oh, iya kau dia lah. Ya. Atau anu tu pokoknya ada kerupuak meli tok tarang tu. Lah kena hujan kena panih. Ya. Dia kerupuaknya sudah. Betul ke mari? Ya. Dia tak penerangan lampu saya dah gialah lah semarak tu. Alhamdulillah rabbil alamin. Hujan turun setelah beberapa waktu tidak ada turun hujan. Dan inilah kondisi penampakan suasana hujan di areal pengerjaan kita, itu di kolam. Dan untuk air sekarang yang mengalir baru itu air bah dari dek sisi timur dengan intensitas hujan sedang atau di atas gerimis. Dan untuk sisi utara seperti terlihat, itulah penampakannya. Keluar yang aktif baru 2 lubang, 2 saluran pembuangan. Dan ini baru kondisi kolam, penimbunan atau normalisasi dari kolam sedikit terganggu atau terjeda berhubung hari hujan. Itu pembuangan saluran buang baru yang baru saja kita pasangkan. Nanti sana kita kasih elbow, dan dataran elbow itu adalah dataran kolam yang efektif nantinya. Jadi air nanti akan gampang dialirkan ke saluran buang. Kondisi terkini dalam prosesi normalisasi atau rehab kolam. Insya Allah semoga berkah. Untuk kolam kita masih butuh sedikit tambahan bagian selatan sana.
perkirakan 1 atau 2 truk. Inilah kegiatan tambahan kita untuk penambahan timbunan normalisasi kolam. Di situ masih ada sedikit lagi yang perlu kita tambahkan. Kemudian dari sisi utara sana, melihat kondisi terkini, insya Allah ini bisa mencapai normalisasinya dengan 1 truk. Tapi berhubung ini jalannya anjlok, makanya materialnya hanya sampai di situ. Berhubung jalannya nggak kuat menampung beban dari truk. Dan di sini tampak di sini mobilnya anjlok. Seperti terlihat, inilah bekasnya, truknya anjlok. Kemudian ya, karena keadaan kita terpaksa kerja ekstra tambahan, membawa materialnya ke sana. Alhamdulillah tidak terlalu jauh. Alhamdulillah akhirnya selesai kegiatan kita pemindahan material koral timbunan untuk normalisasi kolam. Tinggal lagi untuk penebaran atau penimbunan normalisasi. Sedikit kendala kemarin dan mengakibatkan material kita tidak bisa sampai di titik kolam, tidak sampai pada kolam, terpaksa dibongkar di sini. Alhamdulillah sekarang sudah selesai pemindahan ke dalam kolam. Tinggal lagi finishing untuk penebaran normalisasi, tinggal sedikit lagi. Alhamdulillah sudah airnya sudah jernih. Dan sekarang untuk penebaran, untuk penyerataan tebaran memang tidak bisa sekaligus. Ini nanti semua yang material yang kasar-kasar ini kita akan taruh di tempat yang tempat lumpur di sini, agar ini nantinya bisa lebih keras. Dan kira-kira seperti inilah penampakannya. Ini nanti kita taruh ke tengah sana, dan semua yang material kasarnya kita pindahkan ke bagian yang paling lembek atau bagian di sini. Dan ini nanti kita akan pasang elbow. Nah, dataran elbow itu menjadi dataran kolam, dan insya Allah kedepannya kolam ini bisa kita kendalikan. Dan untuk air kemungkinan kita bisa bendung sampai lebih kurang 70 sentian setelah penimbunan ini. Itulah target 70-75, dan tidak sampai 1 meter. Mengingat setelah kita lakukan penimbunan. Inilah penampakan prosesi finishing kita. Alhamdulillah dengan sedikit tambahan material koral timbunan, alhamdulillah kita bisa mencapai kegiatan finishing penimbunan atau normalisasi kolam. Alhamdulillah sudah mencapai normal, tinggal lagi sekarang prosesi finishing. Dan inilah penampakan bagian titik hiliran
Dan insya Allah ini kolam sudah bisa kita manfaatkan ke depannya setelah selesai finishing ini. Inilah posisi finishing kita. Di sana kita langsung proses penebaran timbunan sekarang, dan kemudian pemisahan batu koral yang agak besar dengan material kerikil atau pasir. Jadi semua material yang besar-besar itu nanti kita akan pindah ke sini. Insyaallah semoga ini berkah, amin. Kita pindah ke bagian yang berlumpur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya finishing selesai. Kita normalisasi kolam dan sudah bisa, setelah besok sudah bisa kita lakukan pengisian. Dan ini jalur buang sudah aman, insyaallah. Tinggal beberapa lagi untuk penebaran, pemerataan dari penebaran ini. Secara garis besar ini sudah bisa kita selesaikan finishing, sudah berakhir untuk normalisasi kolam, tinggal lagi pengisian. Dan untuk pengendalian nanti kita pasang elbow di bagian saluran buang. Dan sekarang saluran buang sudah lebih rendah dari kolamnya, dan insya Allah menurut dataran ukuran air kolam sebelumnya, kemungkinan kita bisa dapat bendung air kolam ini, atau bisa kita isi air kolam ini lebih kurang 70 atau 75 cm. Dan untuk ikan kita rencanakan gurami sekaligus untuk sebagai hiasan bagi jemaah nantinya, hiburan cuci mata, insya Allah. Aneh atiah nama alhamdulillah. Inilah model lumpur, dan di bagian lilitan ini sengaja kita taruh material yang besar agar tidak hanyut ke dalam saluran buang dan bisa menahan dari pasir-pasir yang ada di atas sana. Kita lanjut pemasangan elbow untuk mencapai dataran sebagai standar ukuran dataran terendah nantinya. Allahu Akbar. Nah, dan inilah nanti dataran terendah dari kolam. Alhamdulillah sudah finish, tinggal lagi pengisian tebar benih. Dan nanti ini kita rehat dulu untuk tumbuhkan plankton dulu, baru kita tebar benih. Kita diamkan beberapa waktu agar plankton bisa tumbuh, dan ini menghilangkan efek kimia dari semen-semen saluran drainase di atas agar hanyut dulu. Review kegiatan kita bersama Ketua Bapak Arif Kenal Sultan Pamenan. Inilah keadaan terkini kolam kita, normalisasi kolam. Alhamdulillah, inilah penampakan pasca normalisasi kolam. Dan sekarang sudah finish untuk pengerjaan ini. Untuk pengerjaan kolam alhamdulillah sudah selesai. Dan
Dan ini kita uji cobakan sementara dulu untuk penggenangan air. Dan tampak airnya jernih sekali. Insya Allah semoga ini berkah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donasi yang sudah mendonasikan untuk kegiatan ini, dan terkhusus kepada EKBHS. Berhubung paralon kita baru segini, kita pasang aja dulu untuk uji coba. Untuk normalisasi kolam pengerjaan kita sudah selesaikan, dan insya Allah nantinya ke depan kita akan lanjutkan dengan kegiatan pembuatan lantai di atas kolam ini. Seperti terlihat sudah dilakukan pengukuran dan pengerjaan awal, yaitu pembuatan WC atau tempat duduk laki-laki di sekitar sini, sebagian sisi utara ini dan sebagian sisi timur ini, kemudian sebagian pojok sisi selatan di sini kita akan tempatkan pemandian jenazah di sini. Kemudian di sana untuk area lapangan atau parkiran, penambahan area parkiran. Dan salam kompak selalu bagi seluruh para perantau kita dimanapun berada. Dan alhamdulillah rabbil alamin kita tutup kegiatan ini, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.